Dulu kita udah pernah bahas soal ketika lagi profit ya. Udah pasti kalau lagi profit kita harus yang namanya withdraw. Jangan cuma di compound dan akhirnya malah hilang lagi profitnya. Kita withdraw ya, kita amankan. Kita pindahkan ke alokasi untuk investasi. Tapi kita belum bahas ya waktu itu gimana kalau misalnya kondisinya bukan profit. Tapi kondisinya ini adalah rugi, dan rugi. Beruntun. Margin call beruntun atau rugi beruntun. Apa yang harus kita lakukan? Ini gue bahas berdasarkan realita ya, apa yang gue praktekin. Jawabannya cuma satu, yaitu stop trading. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nggak paham dan selalu bertanya, apa bedanya bang? Kenapa stop? Toh besok-besok juga lanjut trading lagi. Nah, di sini bedanya. Ini fungsi dari kita berhenti dulu sejenak, kita istirahat, kita rest dari market. Ini ada dua fungsi. Yang pertama, agar kita terhindar dari yang namanya revenge ya. Karena ketika kita udah rugi beruntun sekian, pasti kita ada, namanya manusia ya, pasti ada sifat dasar pengen revenge, pengen mengembalikan kerugian kita tadi. Dan yang kedua, untuk terhindar dari yang namanya memihak arah. Kita akan coba bahas satu persatu. Kalau revenge ini pasti udah banyak dari kalian yang sadar gitu ya. Dan tapi nggak bisa hilang rasanya. Karena gue pun juga pasti sama gitu. Misalkan gue habis trading gitu ya. Gue stop loss $200, $300, $500 total ya. Total gue rugi misalkan $2.000. Misalnya biasa gue trading ya, target profit per minggu itu $2.000, $3.000. Berarti kalau sehari gue udah dapat $500, $800 ya udah gue bersyukur kalau nggak ada setup lain, gue nggak usah maksa trade, gue bisa lanjut besok. Karena udah cukup ya kalau $500, $800 seminggu udah kekejar tuh 3.000. Problemnya ketika gue lagi posisi rugi nih $2.000, gue itu nggak kepikiran gue profit $2.000 cukup seminggu. Pikiran gue itu cuma satu. Gimana caranya gue profit $2.000 untuk mengembalikan kerugian gue yang kemarin atau yang tadi gue rugi. Nah, itu mungkin masih no problem karena $2.000. Karena masih kurang lebih sama kan tadi gue aim-nya $2.000, $3.000, ini ruginya $2.000. Sekarang pertanyaan gue, ini yang menarik. Kalau misalkan gue lagi posisinya rugi $4.000, $5.000. Ya, gue misalkan margin call atau gue rugi lah cut loss beruntun $5.000. Apakah gue bakal aim seminggu yang tadi target gue 2.000, 3.000? Enggak. Pasti pikiran gue revenge. Gimana caranya $5.000 gue balik? Gimana caranya? Overtrade lah, gue paksa cari setup yang tadinya nggak menarik, gue paksa trade aja biar balik $5.000. Hancur nggak? Sometimes mungkin revenge-nya berhasil, tapi pas nggak berhasil gimana? Rugi makin dalam. Dan ketika rugi makin dalam, pengen balikin lagi. Makanya revenge sekali itu menurut gue nggak jadi masalah. Tapi ketika kalian revenge satu kali, biasa ada yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ini udah revenge ya, 5.000 rugi jadi 8.000, jadi 10.000. Gue pengen revenge lagi. Gimana? Gue paksa lagi cari setup, size-nya harus gue gedein. Karena kalau size-nya kecil, nggak bisa balik 10.000-nya. MM-nya udah berantakan. Udah jadi kayak judi. Gue maksa aja, gue hajar terus. Yang tadi gue buka 2 lot misalkan, gue hajar aja sikat 10 lot, 15 lot. Biar balik. Kalau balik, ya syukur. Kalau nggak balik gimana? Hancur. That's why revenge itu nggak bisa works dalam jangka panjang. Dan gue selalu bilang ke kalian, jangan pernah revenge. Karena gue udah coba, revenge bisa berhasil. Tapi pas gagal, hancur, lossnya jadi makin banyak. Jadi jangan revenge. Jadi ketika kita stop trading dulu, sejenak, kita rest dulu, untuk terhindar, supaya kita nggak pengen revenge. Dan yang kedua ya, soal memihak arah. Sesuai judul ya, misalkan kalian rugi beruntun, atau kalian margin kalau beruntun ini udah 3 kali, 4 kali, ya udah cut loss misalkan 6 kali, 7 kali beruntun, di pair yang sama lagi lebih parahnya. Misalkan kalian trade di gold. Gold harganya segini nih misalnya, 2.900 misalkan. Kalian buy, dia turun, 2880, 200 pips. Ya. Kalian stop loss misalkan 100 pips lah, di 2890 udah kena stop loss. Dia turun, 2880 ada area minor support. Kalian hajar buy lagi. Karena kan dia lagi turun kena support, menarik dong untuk buy. Kalian hajar buy. SL misalkan 120 pips. Dia turun lagi 200 pips. 2860. Kebetulan ada area support lagi di sana. Terus kalian lihat, ya udahlah gue dapat average yang lebih bagus. Tadi kan gue buy-nya di sini. Ini sekarang udah di sini. Buy lagi. Dia turun 2820. Kalian stop loss misalkan di 2835, 150 pips. 2820. Wah, 2820 ya. Dia turun lagi nih ke 2810. Wah, 2810 nih sampai 2800. Area major support. Buy lagi. Dia breakdown 2780. Oh, ini false breakdown nih. Buy lagi. Turun lagi. Karena gini, kecenderungannya ketika kalian cari buy dan harga lagi turun, kalian kena stop loss, habis itu harganya turun lagi di bawah harga tersebut yang kalian kena stop loss, kalian akan berasa gini, gue dapat average yang lebih bagus, nanti gue buy lagi. Padahal kalian udah melawan tren, dia udah jelas breakdown, tapi kalian udah nggak bisa lihat sisi itu, udah nggak objektif. Karena kalian lihat cuma satu, tadi gue buy di sini, stop loss di sini, sekarang harga di sini, gue dapat average yang lebih bagus, gue buy lagi. Kalian buy lagi, akhirnya apa? Loss beruntun. Itu penyebabnya. Karena kalau kalian pindah pair ya, mungkin ceritanya beda. Atau kalian stop dulu, kalian trade besok, beda. Nah, stop trading dulu, rest dulu. Tadi kan yang pertama supaya kita nggak ada keinginan untuk reverse. Dan yang kedua ini untuk nggak memihak arah. Karena ketika kita rest, misalkan ya, kita tadi gold ya, misalnya 2.900, kalian buy terus, buy stop loss. Akhirnya ketika kalian mengalami 6 kali, 7 kali kerugian beruntun, ini goldnya lagi ada di bawah. Kalian pengen buy lagi. Nah, fungsinya apa? Ketika kita rest dulu sejenak, misalkan 2-3 hari dari market, chartnya udah berubah, setupnya udah berubah. Mungkin dia udah breakdown makin jauh lagi ke bawah, ya udah beneran di area major support, atau mungkin dia udah di area atas, kalian udah lihat, ini naik ke atas nih ya, ada potensi rally, kalian bisa buy lagi, atau
misalkan, wah ini kayaknya udah kena resistance, ini akan reversal, ini cuma naiknya untuk retest doang, kalian bisa open sell, udah bisa balik objektif lagi. Tapi ketika kalian misalnya ikutin terus nggak ada rest, ya udah turun, buy itu udah. Coba deh kalian nanti yang pernah kayak gini, kalian jujur ya, kalian komen di bawah. Sering nggak kalian mengalami kesalahan tersebut gitu? Coba nanti kalian komen di bawah. Karena banyak dari kalian yang curhat ke gua ya, dan gua pun relate gitu, karena gua dulu juga seperti itu. Tapi kalau gua sekarang, oke, gua udah 3 kali beruntun, oh harganya murah ya, gua pengen buy, gua kayaknya keinginan buy lagi, gua udah nggak bisa objektif. Gua pindah pair. Gua tadi trade di gold, gua pindah aja ke EO atau kemana, ke GJ misalnya. Kalau di pair lain gua masih loss beruntun, udah gua stop dulu, gua rest dari market at least 1 hari ya. Kalau misalnya 1 hari masih sideways, belum ada perubahan market structure, 2 hari 3 hari gua rest. Itu adalah satu-satunya cara. Gua udah paksa kok, coba pernah gua hajar trade terus tanpa rest, habis, makin ruginya makin banyak. Jadi biasa gua rest dulu, kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, ketika udah rugi beruntun ini, misalkan modalnya habis ya, margin call, ya udah nanti balik lagi ke market, top up. Ini top upnya jangan didabelin nih. Misalkan kalian biasa pakai sistem trading, akun trading modalnya $1.000, ya udah top up dengan $1.000. Jangan pernah berpikir gini, Aduh, gue habis rugi kemarin ya, udah margin call, gue top up 2.000 deh. Biar nanti baliknya 1.000 yang hilang itu lebih cepat. itu masih ada keinginan pasti untuk revenge. Jadi balikin ke modal yang biasa kalian pakai memang untuk trade. Kalau 1.000 ya 1.000, 500 ya 500. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang kalian alamin loss beruntun, misalkan nih, loss 7 kali ya, saldo biasa 1.000, ini sisa 600 ya. Ini nggak margin call. Apakah lanjut trade? Sebenarnya boleh aja lanjut trade pakai 600 ya. Tapi kalau gua pribadi, ini cara yang gue lakuin ya. Misalnya akun $1.000, ya udah gua drawdown, misalnya gua drawdown sisa ke 800, tapi gua nggak loss beruntun seperti itu, gua akan lanjut trade. Tapi kalau case-nya ini 1.000 ke 600 karena loss beruntun, cut loss beruntun, gue udah nggak bisa objektif, 600-nya biasa gue balikin lagi ke 1.000. Pas gue udah rest ya, 3 hari, gue balikin lagi. Ya gue tambahin 400 biar jadi 1.000. Biar apa? Biar balik ke setup awal, akunnya sama modalnya, dengan MM yang sama, dan objektif. Itu kalau gue. Tapi terserah, kalian mau pakai atau enggak, kalian cocok atau enggak, terserah. Gue nggak bilang kalian harus kayak gini, tapi itu kalau gue. Gue selalu reset modalnya ke awal. Jadi sama, kalau kita profit kan kita withdraw ya. Kita withdraw, kita reset gitu. Misalkan 1.600, kita reset ke 1.000. Nah ini karena habis loss beruntun, supaya bisa reset psikologisnya, gue balikin ke 1.000. Biasanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya ya, ketika kita udah rest, misalkan kita udah berhenti nih sejenak dari market, harus berapa lama berhentinya dan kapan kita boleh balik lagi ke market? Nah ini ada dua ya, ada dua. Yang pertama untuk psikologis yang pengen revenge tadi. Kalau misalkan masih keinget-inget, ya aduh gue sakit banget nih kemarin rugi $2.000 nih, rugi $5.000. Gue masih ada keinginan untuk pengen pengen revenge nominal yang gue rugi tersebut. Berarti belum balik tuh, rest dulu. Ya, tambahin sehari 2 hari lagi. Sampai udah ke-reset ya, udah nggak kepikiran loss itu, baru bisa lanjut trade di market. Bisa nggak restnya 2 minggu, 3 minggu? Bisa. Kalau lossnya gede banget, ya udah restnya lebih lama biasanya. Tapi kalau lossnya kecil, loss beruntunnya kecil, mungkin 2 hari, 3 hari juga cukup. Pokoknya sampai pengen revenge-nya udah hilang, baru balik ke market. Itu yang pertama dari sisi psikologis. Yang kedua, dari sisi market structure. Gini, simpelnya. Ya masalah gold tadi ya, turun kalian pengen buy, turun kalian pengen buy, turun kalian pengen buy. Kalau yang kalian gunakan biasa time frame 15 menit, rest dari market 1-2 hari atau 3 hari, itu market structure-nya, chartnya itu udah berubah, setupnya udah berubah. Udah oke untuk balik lagi ke market. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian gunakan time frame 4 jam atau kalian gunakan time frame 1 jam, 1 hari misalkan daily, di sana mungkin butuh waktu yang lebih lama ya untuk melihat chart atau setupnya atau market structure itu berubah. Mungkin butuh 4 hari, butuh 5 hari, atau butuh 1 minggu. Karena gini, kalau misalkan kalian pakai daily, kalian rest 1 hari, tapi chartnya masih di sana aja, ya udah keinginan, kecenderungan, tendensi kalian untuk open position yang sama dari kerugian kemarin masih ada gitu. Jadi ya, intinya begini, yang pertama itu kan dari psikologis, kalau masih pengen revenge, jangan balik dulu ke market. Yang kedua, kalau chartnya ini berubah dan kalian belum bisa objektif, jangan maksa. Atau sebenarnya solusi lainnya adalah trade di pair lain. Kalau kalian merasa, aduh gue nggak bisa objektif nih di gold ya, di XAUUSD, karena setiap dia turun gue pengen buy, dia breakdown pun gue pengen buy. Ya udah kalian trade di pair lain, di EURUSD, GBP GPY misalnya, Bitcoin dan lain sebagainya. Ya kalian pindah supaya apa? Bisa trade secara objektif, bisa view, bisa lihat secara objektif. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, gimana kalau misalkan kerugian beruntun ini atau margin call beruntun ini terjadi berulang-ulang? Jadi ini udah sekali nih misalkan rugi beruntun 3 kali margin call atau loss beruntun 7 kali. Kalian udah rest, nanti balik ke market, terjadi lagi, bulan depan terjadi lagi. Nah ini berarti ada yang salah. Entah ada yang salah dengan sistem tradingnya, strategi tradingnya, money managementnya, risk and rewardnya, pasti ada yang salah. Nah, kalau udah terus-terusan, misalnya setiap bulan kalian mengalami tersebut dan kalian lihat, nih kok Januari gue rugi hasilnya, Februari gue total netnya rugi juga, Maret juga rugi, April juga rugi, udah 4 bulan, 5 bulan rugi terus setiap bulan. Padahal marketnya fine-fine aja. Teman-teman kalian yang lihat marketnya fine-fine aja, nggak ada masalah, cuman kalian rugi terus. Kalau itu berarti ada yang salah. Entah sistem trading, strategi trading, risk reward. Nah, kalau udah kayak gitu, stop dulu ya. Balik lagi riset ke paling awal. Gimana caranya kalian terjun ke dunia trading? Pertama, dengan backtest. Kedua, dengan forward test pakai akun demo. Ketiga, baru terjun ke akun real. Kalau ini hasil tradingnya udah rugi semua, jangan maksa top up.
Nggak bisa. Ini kan ada yang salah ya. Ketika ada yang salah, kalian lakuin evaluasi. Kenapa kok win rate-nya terlalu rendah? Kenapa kok ini win rate-nya tinggi tapi ternyata hasilnya rugi? Ternyata risk and reward-nya jelek. Kenapa ini kok? Oh, gue suka asal biru close ternyata. Kenapa kok ini begini? Evaluasi. Ketika kalian udah evaluasi, oke, gue ulang lagi. Metode yang sama, strategi yang sama, backtest ulang. Ya, cari 100-200 data di pair yang sama, time frame yang sama. Tonton video backtest kalau kalian nggak ngerti di sini. Terus tuh udah oke nih, dapat nih growth-nya sekian, drawdown-nya oke. Forecast. Tonton video yang ini. Lakuin pakai akun demo, balik lagi. Capek bang, ini udah rugi banyak, disuruh bikin PR ulang lagi. That's why. Nggak banyak trader yang bisa profit konsisten. Karena ketika mereka udah salah, nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau cari data ulang, tapi top up, pengen revenge. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena market itu nggak bisa bergerak sesuai keinginan hati kita. Market ya tetap market. Kejam. Ya, no mercy. Jadi ketika kalian udah mengalami beruntun itu, balik lagi ke awal, ya cari data lagi, backtest lagi, forecast lagi. Ulang, belajar ulang. Itu yang gue lakuin selama bertahun-tahun. Kalau udah 3 tahun, 4 tahun masih nggak bisa gimana? Ya udah nggak usah trading lah. Bisnis lah, kerja yang lain. Karena kan gue selalu bilang gitu kan, nggak semua orang bisa menjadi seorang trader. Tapi kalau kalian lakuin secara konsisten, hari demi hari pisaunya makin tajam, kalian makin disiplin, seharusnya ya pasti bisa. Tapi itu ada di diri kalian sendiri. Makanya kalian harus tahu juga, ini gue gimana ya? Gue udah salah kayak gini, gue bisa nggak nih belajar ulang, cari data ulang, atau gue pengennya cuman top up, pencet, top up, pencet, top up, pencet. Kalau pengen cuma top up, pencet, ya jadinya judi, jadinya ngasal-ngasalan. Jangan ya teman-teman. Ya jadi balik lagi, backtest, cari data, lakuin forecast pelan-pelan pakai akun demo. Gue selalu bilang kan, kalian selalu ketahuan akun demo. Akun demo itu kalau kalian pakai untuk pamer, oh gue profit tapi akun demo. Nah itu jangan. Tapi kalau akun demo kalian pakai sesuai fungsinya, benar-benar untuk cari data, itulah bagusnya. Gue apakah masih pakai akun demo? Gue kalau mau lagi, misalkan gue sama Vincent lagi ngobrol nih, gue ada metode baru nih. Walaupun gue nggak pernah mau ganti metode, tapi metode ini kayaknya bisa nih kalau misalkan mau dipakai orang yang kurang banyak waktu untuk swing segala macam. Gimana cara proofnya? Gimana cara buktiin bahwa metode ini proven? Data. Gue buka akun demo, gue trade. Lama loh cari datanya. Bisa 4 bulan, 6 bulan nih, Vin hasilnya begini, growth-nya gini, drawdown-nya gini. Oke, ya baru bisa kita ajarkan ya. Misalnya temen gue ada yang nanya, gue nggak bisa nih trading intraday, gue maunya swing. Gue ada data nih, akun swing. Kalau lu mau ikutin ini begini-begini, tapi lu nanti backtest, forecast ulang. Itu udah semua dari data. Jadi bukan berarti gue ngajarin gini segala macam. Gue ngobrol Vincent misalnya Vincent ngajarin gue gitu, dia nggak ngomong cuma asal dari mulutnya doang, tapi semua by data. Itu yang gue pelajarin ya dari teman-teman trader gue lainnya juga, semua ngomong by data. So kalau kalian memang mengalami kerugian beruntun, margin call beruntun, ya loss beruntun, tadi solusinya pertama rest dulu dari market, jangan ada pengen revenge sampai biarin market structure-nya berubah supaya nggak ada memihak arah. Itu habis itu kalian lanjut trade lagi. Kalau misalkan udah bisa profit konsisten lagi, ya udah lanjutin. Tapi kalau terjadi berulang-ulang, ya ini summary ya, kalau terjadi berulang-ulang, back to awal ya, mulai dari nol lagi. Mulai backtest ulang, forecast, pakai akun demonya. Gue taruh ya link kalau kalian belum pernah buat akun, misalkan kalian baru mau belajar ya, kalian bisa buat akun demonya di bawah, linknya ada di deskripsi. Gratis ya, cuma pakai nomor handphone atau email doang. Oke, setelah itu nanti kalau kalian udah benar-benar bisa ya, udah konsisten nih selama setahun, 2 tahun, satu pesan gue, hindari keserakahan, tetap jadi jaga ya kedisiplinannya. Dan yang ketiga ya, jangan pernah greed. Jangan pernah mikir, oh gue bisa dapat 1 juta, 2 juta nih per hari. Average 1 bulan gue bisa withdraw 20 juta. Kalau gue flip aja, gue kali 2 modalnya, berarti 20 juta gue bisa jadi withdraw 40 juta. Kalau ini gue bisa kali 5 aja nih, misalkan gue pakai modal 2000, gue bisa setiap bulan bisa withdraw ya 20 juta. Kalau gue kali 5 modalnya ke 10.000, berarti gue bisa withdraw 100 juta. Wah enak, gue bisa nggak usah kerja lagi. Ketika kalian lakuin itu tanpa kesiapan mental dan psikologis, nanti tradingnya jadi hancur semua. Gue bisa ngomong gini karena gue udah ngerasain. Kalian bisa tonton video yang sebelumnya, yang baru gue upload mungkin beberapa hari lalu. Nggak semudah itu. Kalian boleh naikin modal sesuai dengan kapasitas kalian pelan-pelan. Yang dulunya tadi gue tradingnya itu cuma pakai $50, $100. Akhirnya gue trade pakai $200. $200 udah lama $300-400. Udah lama naik ke $500-600. Udah lama di $1.000. Sekarang gue stay kok di 5.000. Ya mentok-mentok itu akun 10.000 lah kalau memang mau swing panjang, kan stop loss-nya harus agak jauh gitu ya, 10.000. Tapi akun yang paling sering gue pakai modalnya berapa? 2.000, 5.000. Dan itu proses ya, naik dari 100 pelan-pelan. Bukan tiba-tiba, oke gue udah bisa nih, 2.000 udah langsung aja 20.000 langsung 200.000. Gue pernah lakuin itu, dan hasilnya nggak bisa. Karena psikologis dan kapasitasnya belum siap. Uangnya habis semua diambil market. Jangan jadi trader yang seperti itu. Jadilah seorang trader yang bisa profit secara konsisten, step by step, ya. Hindari keserakahan. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat ya, jangan lupa komen di bawah. Kalau ramai nanti gue buatin episode selanjutnya. Jangan lupa like dan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam cuan.